بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sumayah Channel yang saya cintai, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Doa dan harapan saya, semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai, pernahkah saudara mendengar kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan daripada orang-orang yang suka mengambil barang orang lain, alias para pencuri dan koruptor? Jikalau Anda belum pernah mendengar, ikutilah kajian saya dalam kesempatan ini. Namun, sebelum saya menyampaikan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, boleh dong kalau saya minta Bapak dan Saudara untuk subscribe dulu. Bagaimana? Sudah? Thanks for your kindness to give me your subscribe. Terima kasih atas kebaikan hati Anda telah memberikan subscribe Anda kepada saya. Semoga channel ini terus eksis dalam menyuarakan kebenaran Quran dan hadits. Saudara-saudaraku yang saya cintai, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qama fina, berdiri di tengah-tengah kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, fazakaral gulula fa'azzamahu wa azzama amrahu. Beliau menerangkan secara lantang tentang resiko-resiko yang bakal dialami oleh orang-orang yang suka mencuri dan korupsi. Summa qala, lalu Rasulullah sallallahu wasallam pun bersabda, la ulfiyanna ahadukum, waspadalah, jangan sampai salah seorang di antara kalian yaji'u yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat nanti menghadap kepadaku, ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun, di mana di pundaknya dan punggungnya bergelantungan onta-onta yang melenguh-lenguh. Lalu orang yang di punggung dan pundaknya bergantung onta-onta itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, agisni ya Rasulullah, agisni ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Fa'akulu, namun saat itu aku akan mengatakan kepadanya, la amliku laka syai'an, aku tak punya otoritas untuk melepaskan beban yang terpikul di pundak dan punggung. Qad ablagtuka, bukankah aku dulu telah mengingatkan kepada kalian? Itu pesan pertama. Dan ini menerangkan akibat yang dialami oleh orang-orang yang mencuri
onta di masa hidupnya. Yang kedua kata Rasulullah, la ulfiyanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamah. Waspadalah, berhati-hatilah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian datang pada hari kiamat menghadap kepadaku. Ala raqabatihi farasun lahu hamhamatun. Sementara di pundak dan punggungnya bergelantungan kuda-kuda yang meringkik-ringkik. Boleh jadi orang yang mengalami nasib seperti ini selama hidupnya mencuri kuda milik orang lain. Itu pesan yang kedua dari Rasulullah. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, agisni ya Rasulullah, agisni ya Rasulullah. Tolonglah aku ya Rasulullah. Tolonglah aku ya Rasulullah. Fa'akulu. Dan aku akan berkata kepadanya, la amliku laka syai'an. Aku tak punya otoritas untuk melepaskan beban ini daripadamu. Qad ablaghtuka. Bukankah dulu telah aku ingatkan kepada kalian? Itu pesan yang kedua. Pesan ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahdukum yaji'u yaumal qiyamati. Waspadalah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian datang kepadaku pada hari kiamat nanti. Yaji'u yaumal qiyamah. Datang menghadap Rasulullah pada hari kiamat. Ala raqabatihi syatun laha sughaun. Sementara di pundaknya dan di punggungnya bergelantungan kambing-kambing yang mengembek. Nah ini barangkali pelakunya adalah orang yang suka nyolong kambing di dunia. Itu pesan ketiga dari Rasulullah. Pesan yang keempat, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah. Waspadalah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian datang menghadapku pada hari kiamat. Ala raqabatihi nafsun laha siyahun. Di mana di pundak dan punggungnya bergelantungan banyak manusia yang menjerit-jerit pilu. Fayaqulu. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah. Tolonglah aku ya Rasulullah. Tolonglah aku. Fa'akulu. Lalu aku akan berkata kepadanya, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Bukankah dulu aku telah mengatakan kepada kalian, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Sorry ya, aku tak punya otoritas, aku tidak punya hak untuk melepaskan bebanmu pada hari ini. Bukankah dulu aku telah mengingatkan kepada kalian? Ini untuk mereka-mereka yang barangkali ketika di dunia dia telah merenggut nyawa orang lain. Dengan kata lain, dia telah membunuh orang lain demi memuaskan hawa nafsunya. Ataukah dia telah membuat orang lain menjadi tersiksa dan menderita dengan kekuasaan yang dia milikinya. Mungkin dia menyiksa orang, mungkin dia memukul orang, mungkin dia juga menembak orang, ataukah juga dia merampas hak-hak orang lain. Itu pesan yang keempat. Ini pesan yang kelima. Kata Rasulullah, la ulfiyanna ahadakum
yaji'u yaumal qiyamati, waspadalah. Berhati-hatilah kalian. Jangan sampai pada hari kiamat nanti kalian mendatangiku. Ala raqabatihi riqaun tahfikun. Datang menghadap kepadaku sementara di pundaknya berkibar bendera-bendera. Lalu dia berkata kepadaku, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah agisni. Ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Tolonglah aku ya Rasulullah. Fa'akulu, lalu aku akan berkata kepadanya, la amliku laka syai'an. Aku tak punya otoritas. Aku tak punya hak. Aku tak punya kekuasaan untuk melepaskanmu dari penderitaan ini. Qad ablagtuka. Bukankah dulu saya telah mengingatkan kepada kalian? Ini untuk mereka yang barangkali sewaktu hidup di dunianya mencuri alias nyolong jemuran orang. Ya, saudara sekalian, yang keenam. Kata Rasulullah, la ulfiyanna ahdakum yaji'u yaumal qiyamah. Waspadalah. Berhati-hatilah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian datang menghadap kepadaku pada hari kiamat nanti ala raqabatihi samitun. Sementara di pundak dan punggungnya bergelantungan berbagai macam benda-benda dunia. Misalnya, kalau dia mengambil atau mengkorupsi barang yang bukan miliknya, maka barang-barang yang dikorupsi atau yang diambilnya itu akan dipukulkan di pundak dan punggungnya. Kalau dia seorang curanmor yang suka nyolong mobil dan motor, maka mobil dan motor yang dicolong itu akan diletakkan di pundak dan punggungnya. Sementara mobil dan motor yang dicurinya itu tidak lagi berbentuk besi biasa, tetapi bara yang membakar. Begitu juga dengan benda-benda yang lain yang dia curi di dunia ini. Kalau koruptor misalnya, yang dia curi uang rakyat, maka uang-uang yang dicurinya itu akan berkibar-kibar di pundak dan punggungnya. Kalau itu uang logam atau emas murni, emas logam batangan misalnya, maka emas itu akan berubah menjadi bara api yang dipikulkan ke pundak dan punggungnya. Fayaqulu, lalu orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah agisni. Dia menghibah kepada Rasulullah dengan berkata, ya Rasulullah agisni. Agisni ya Rasulullah. Fa'akulu, namun ketika itu, la amliku laka syai'an. Aku akan berkata kepadanya, aku tidak punya kekuasaan untuk melepaskan apa yang kau derita pada hari ini. Qad ablagtuka. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian? Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dilukiskan dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terjadi, because the Lord our God will never betray his promises. Karena Allah Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini sebagai wujud cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita,
terutama kita umat Islam, jangan sampai kita mengalami nasib seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin kita sebagai manusia biasa pernah melakukan kehilafan dan kesalahan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita masih punya kesempatan untuk mengubah diri dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan apa yang bakal terjadi di hari kemudian nanti, beliau lalu melanjutkan, wa iyyakumul gulul. Hindarkanlah diri kalian dari mengambil atau mencuri serta melakukan korupsi. Fa innahu arun wasanarun ala sahibihi. Karena itu merupakan celaan dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Saudara, jangankan di hari kiamat, di dunia saja seorang pencuri yang kedapatan mencuri, dia telah membuat malu, dia telah menghinakan dirinya, serta menghinakan orang-orang yang mencintainya atau yang dia cintai. Orang-orang yang melakukan korupsi, lalu dia tertangkap di dunia ini, dia telah mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya, terutama kedua orang tua. Betapa terluka seorang tua ketika anaknya yang dulu disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan diusahakan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi begitu dia mendapatkan pekerjaan, dia lupa sehingga dia melakukan tindakan korupsi dan manipulasi yang telah mempermalukan dirinya dan mempermalukan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.